Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jikri Hikmatika Khairul Hadi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari proyek akhir mata kuliah pemodelan intelijensi buatan yang diampu oleh Bapak Profesor Dr. Engineering Agus Nabah, SSI NT. Kita masuk ke pendahuluan. Di sini ada latar belakang. Pemodelan sistem fisika secara tradisional itu mengandalkan metode numerik seperti finite element method atau FEM dan finite difference method atau FDM. Nah, meskipun metode-metode ini telah terbukti efektif, mereka memiliki keterbatasan dalam hal komputasi untuk masalah berdimensi tinggi. Kemudian di sini Basics Informed Neural Network atau PNN diperkenalkan oleh Raisi, Perdikaris, dan Karniadakis pada tahun 2019. Nah, di sini PNN menawarkan pendekatan revolusioner yang menggabungkan kekuatan deep learning dengan hukum fisika fundamental. Apa sih PNN itu? PNN adalah neural network yang dilatih tidak hanya dari data, tetapi juga dari hukum fisika yang dinyatakan dalam bentuk persamaan diferensial. Di sini ada 3 komponen utamanya, yaitu neural network, kemudian ada physics loss, dan ada data loss. Kemudian di sini arsitektur PNN-nya. Kita langsung masuk ke setup. Nah, di sini saya menggunakan library PyTorch, NumPy, dan Matplotlib. Kemudian di sini saya juga menjalankannya pada device CUDA sehingga proses training berjalan di GPU. Di sini juga saya mengunci seed acak menggunakan touch manual seed 42 dan NP random seed 42 agar hasilnya itu bisa direproduksi. Kemudian saya definisikan kelas pin dari 0. Kemudian arsitektur yang saya gunakan adalah fully connected network dengan aktivasi TAN tanpa library pin pihak ketiga. Nah, contoh model kecil untuk uji arsitektur itu menunjukkan 2209 parameter untuk konfigurasi mask spring-nya. Bisa dilihat di outputnya. Di sini saya menggunakan using device-nya CUDA dan all libraries imported successful. Kemudian kita masuk ke sistem pertama, yaitu mask spring damper. Nah, di sini mask spring damper itu adalah menggunakan model mekanik under dam. Parameter yang saya terapkan di sini adalah massa M-nya itu sama dengan 1 kg. Koefisiensi redamannya itu C sama dengan 0, Newton second per meter. Konstanta pegasnya itu K sama dengan 2 Newton per meter. Dan posisi awal X 0-nya itu sama dengan 1 meter. Dan kecepatan awal V 0-nya itu sama dengan 0,0 meter per second. Dari parameter itu diperoleh nilai natural omeganya itu N sama dengan 1,4142 radian per second. Rasio redaman zeta-nya itu 0,1768 masuk dalam kategori under dam. Dan frekuensi teredam omega D-nya itu sama dengan 1,3919 radian per second. Nah, kondisi awalnya tuh sudah saya verifikasi. X0 dari solusi analitik keluar 1000 sesuai ekspektasi. Artinya formulasi model masa sudah benar sebelum dilatih dengan PINN atau PIN. Kemudian kita masuk ke kode training mask spring-nya. Setelah itu di sini saya melatih PNN untuk mask spring-nya itu selama 15.000 epochs. Bisa dilihat N epoch spring-nya itu 15.000. Di sini juga saya menggunakan optimizer Adam dengan learning rate 1 kali 10 pangkat minus 3 plus scheduler cosine annealing LR yang menurunkan LR secara halus. Nah, jumlah titik kolokasi yang saya pakai di sini adalah 1000 nih, n collocation-nya itu 1000 titik di dalam domain waktu. Selama training tercatat berkas loss yang turun stabil. Nah, dari awalnya loss-nya itu cuma 6,43 pada epoch 0, pada epoch 3000 sudah turun ke 2 kali 10 pangkat minus 2. Dan turunnya lama, menuju final loss-nya itu 4,3927 dikali 10 pangkat minus 3. Kemudian total waktu training untuk sistem ini bisa dilihat tercatat 104,5 detik. Kemudian kita masuk ke visualisasi mask spring-nya. Nah, setelah training, di sini saya ngebuat figur dengan 3 panel. Panel kiri itu bisa dilihat ini perbandingan solusi analitik versus prediksi pin-nya.
Kemudian bisa dilihat juga prediksi pin mengikuti osilasi teredam dengan sangat baik. Kemudian di panel tengah ini adalah history loss dalam skala logaritmik. Nah, total loss, physics loss, IC position, dan IC velocity, di sini terlihat bahwa IC menekan loss di awal, kemudian physics loss menyusul menuju nilai yang kecil. Kemudian panel paling kanannya ini adalah absolute error dengan nilai maksimum sekitar 1,2336 kali 10 pangkat minus 1. Bisa dilihat di sini hasil evaluasinya MSE itu menunjukkan 3,641642 kali 10 pangkat minus 3. Kemudian L2 relatif errornya di sini 1,79770,9 kali 10 pangkat minus 1 dan max absolute errornya di sini 1,233603 dikali 10 pangkat minus 1. Kemudian kita masuk ke sistem kedua yaitu persamaan Burgers. Di sini satu dimensi ya. Saya menggunakan Burger satu dimensi ini karena sebagai model simplifikasi dari Navier-Stokes. Di sini saya pakai domain X dari -1 sampai 1 dan waktu T dari 0 tuh sampai 1. Kemudian viskositasnya itu V sama dengan 0,01 itu dibagi P. Kondisi awalnya yaitu U X0 itu sama dengan min sin Px dan kondisi batasnya itu U minus 1T sama dengan U 1T sama dengan 0. Bisa dilihat di sini. Nah, untuk mendapatkan perbandingan yang akurat, saya hitung solusi eksak menggunakan transformasi Kohlhoff pada grid dengan 256 titik spasial dan 100 titik waktu. Hasil perhitungan grid ini sesuai dengan yang tercatat di notebook ini. Bisa dilihat. Nah, kita masuk ke training parametersnya. Model burger yang saya buat dengan input 2 dimensi yaitu X dan T-nya itu 4 lapis tersembunyi dengan 64 neuron setiap lapisnya dan output 1 dimensi kecepatan U. Jumlah parameternya di sini 12.737. Kemudian training berjalan selama 20.000 epochs menggunakan 10.000 titik kolokasi acak dan 200 titik initial condition serta 200 titik boundary condition. Nah, di sini optimizer-nya tetap sama yaitu Adam dengan cosine annealing LR. Kemudian hasil trainingnya di sini bisa dilihat final loss itu mendapatkan 1,1841 dikali 10 pangkat minus 3 dengan total waktu yaitu 215,7 detik. Kemudian loss komponen PDE, IC, dan BC semuanya turun secara konsisten seiring epochs berjalan. Kemudian kita masuk ke heatmap-nya. Di sini heatmap burgersnya kita bisa lihat. Hasil visualisasi pertama untuk burgers adalah peta panas ruang waktu. Kemudian kita lihat dulu panel pertama yang paling kiri. Di sini tuh menampilkan solusi eksak Kohlhoff-nya. Kemudian yang tengah ini prediksi pin dan panel kanan adalah absolute error-nya. Nah, secara kualitatif PNN sudah menangkap bentuk gelombang kejut yang condong ke arah X sama dengan 0 seiring bertambahnya waktu. Namun secara kuantitatif di sini dalam plot absolute error tampak bahwa error terbesar tuh berada di sepanjang shock front-nya. Kemudian di sini juga saya membuat snapshot dan loss burgersnya. Di sini saya potong profil pada 3 waktu discrete T sama dengan 0,25, 0,50 dan 0,75. Nah, pada masing-masing waktu ini prediksi pin mendekati solusi eksak meskipun sekitar shock front terjadi penyimpangan karena sifat spectral bias dari neural network itu sendiri. Kemudian saya juga menyediakan grafik history loss untuk semua komponen, bisa dilihat yang bawah ini. Angka evaluasinya bisa dilihat MSE-nya tuh kita mendapatkan 1,186412 kali 10 pangkat minus 4. Kemudian L2 relatif errornya itu 1,777642 kali 10 pangkat minus 2 dan max absolute errornya ada di angka 2,077111 kali 10 pangkat minus 1. Nah, untuk merangkum di sini saya menyusun bar chart komparasinya. MSM menunjukkan Burgers lebih kecil dibanding Maspring, tetapi waktu training Burgers tuh lebih lama karena jumlah epochs dan arsitektur yang lebih besar. Nah, total parameter Maspring di sini tuh 2209 sedangkan Burger
itu 12.737. Nah, berdasarkan, dari notebook ini kesimpulan sementara adalah PIN sangat baik untuk ODE linear dan mampu menangani PDE non-linear seperti burger swallow dengan keterbatasan pada daerah shock. Nah, jika ingin hasil lebih tajam pada shock front, cara pengembangannya bisa menambahkan adaptive sampling atau arsitektur yang lebih dalam. Baik, itu tadi, presentasi saya dari notebook collab ini, serta output dan hasil visualnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.